Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian tauhid kita yang kita kaji adalah kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji gimana caranya beriman pada Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawaditsi. Insyaallah sudah jelas, gamblang. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada sifat wajib bagi Allah: hayat, hidup, wahdaniyat esa atau satu, kudrat, berkuasa. Kita akan mengkaji tiga hal ini. Gimana kita mengimani Allah itu hayat, gimana mengimani Allah itu wahdaniyat, gimana kita mengimani dengan sepenuh hati Allah punya sifat qudrat. Kita baca seperti biasa, kita artikan dan kita fahami, kita imani secara mendalam. Hayat, wahdaniyah, kudrat. Bagaimana kita berkeyakinan Allah punya sifat hayat? Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tiqadu, bermula keyakinan, beriktikad bi khayatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan sifat hayat atau hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana artinya, definisinya, maknanya kita yakin dengan sifat hayat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya sifat hayat atau hidup. Gimana caranya kita meyakininya? Huwa ialah anak takida, adalah kita meyakini, tentu dengan sepenuh hati, meyakini annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah hayyun, hidup. Kita yakin Allah itu hidup. Bukan mati, hidup. Kita harus berkeyakinan bahwa Allah adalah punya sifat hidup, bukan mati atau bukan barang atau benda mati. Allah itu punya sifat hidup. Hidupnya Allah seperti apa? Wa anna hayatahu, dan sesungguhnya hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan luhur Allah. Wa anna hayatahu subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya
hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya Allah adalah laisat kahayatina, tidak seperti hidup kita. Allah itu punya sifat hidup. Kita sekarang ini juga hidup, tapi karena Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadisi yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka hidupnya Allah itu tidak sama dengan hidup kita. Mengapa Allah hidup kok hidupnya nggak sama dengan kita? Ada alasannya. Fa inna hayatana, maka sesungguhnya kehidupan kita, hidupnya kita ini sedang dalam keadaan hidup, tak beda dengan hidupnya Allah. Fa inna hayatana, maka sesungguhnya hidupnya kita adalah biwasa itoka jaroyanin, biwasa itu dengan beberapa perantaraan. Fa inna hayatana, maka sesungguhnya hidupnya kita adalah biwasa itu dengan perantara. Hidup kita ini ada perantaranya. Untuk bisa hidup kita ini ada wasaitnya. Kajaroyanid dami, seperti aliran darah. Kajaroyanid dami, seperti aliran darah. Wan nafasi, dan nafas. Mengapa beda hidup kita dengan sifat hayatnya Allah? Karena hidup kita ini melalui perantara. Di antaranya perantaranya adalah karena ada aliran darah dan nafas. Kita ini hidup karena darah kita masih mengalir. Kalau darah kita nggak mengalir, kita insya Allah akan meninggal. Darah beku saja menyebabkan stroke. Kalau nggak ngalir, meninggal. Hidup kita ini sangat tergantung oleh aliran darah. Maka banyak dokter, banyak tabib yang berupaya gimana aliran darah kita itu tetap lancar, ya. Dan nafas kita masih ada, ya. Kita hidup ini karena ada aliran darah yang mengalir dan kita masih bisa bernafas. Kalau kita nggak bernafas, berhenti nafas kita, ya kita akan meninggal. Makanya kalau ada orang sakit, nafasnya sesak, dibantu oksigen supaya nafasnya lancar. Nah, kita hidup sangat tergantung dengan aliran darah dan nafas. Sedangkan wahayatullahi subhanahu wa ta'ala, sedangkan sifat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah laisat biwasitoti syai'in, tidak melalui perantaraan apapun. Hayatnya Allah itu nggak butuh perantaraan apapun. Beda dengan kita, butuh aliran darah, butuh alat pernafasan, butuh oksigen untuk nafas. Kurang oksigen, nafas kita sesak, bahkan bisa berakibat fatal. Kalau Allah laisat biwasitoti syai'in, tanpa melalui perantaraan apapun. Beda, jelas sudah. Wahia, bermula sifat hayatnya Allah adalah qodimatun, qadim, terdahulu.
Kalau hidup kita hidup dimulai karena kita hidup, ada permulaannya. Tapi sifat hayatnya Allah, hidupnya Allah itu qadimah, qadim, terdahulu, nggak ada batas waktunya sejak dulu. Baqiyatun, lagi kekal. Hidupnya Allah itu kekal. Kalau hidup kita ada batasannya. Allah itu kekal hidupnya. Sudah qadim, baqiyah pisan. Sudah dahulu dan kekal. La yalhaquha, tidak akan menjumpainya, tidak akan menjumpai sifat hayatnya Allah al-adamu, ketiadaan, keterputusan. Nggak akan terjadi sifat hayatnya Allah itu berhenti, terputus. Nggak akan terjadi. Wataghayyuru, dan berubah-ubah aslan secara mendasar. Sifat hayatnya Allah, hidupnya Allah itu nggak akan berakhir, qadimah, baqiyah, la yalhaquhal adam, wataghayyuru, dan tidak berubah-ubah. Hidupnya terus nggak berubah, nggak ada henti-hentinya. Nggak berubah itu misalnya kemarin hidup, sekarang misalnya ya, sekarang koma, besok enggak. Hidupnya kekal, tidak akan ada perubahannya. Secara mendasar nggak ada perubahannya. Ini keyakinan kita terhadap sifat hayatnya Allah, gitu? Kita meyakini sesungguhnya Allah itu hidup, gitu? Maha hidup. Dan hidupnya Allah itu beda dengan kehidupan kita. Mengapa beda? Hidup kita sangat tergantung dengan aliran darah dan pernafasan kita. Aliran darah berhenti, pernafasan berhenti, kita selesai hidup kita. Allah tidak sama. Allah qadimah, baqiyah. Sedangkan hidupnya, sifat hayatnya Allah, hidupnya Allah itu tidak membutuhkan perantaraan apapun. Murni, mutlak, qadimah, sudah sejak dulu, baqiyah, kekal. La yalhaquhal adam, tidak akan terputus, dan juga tidak akan ada perubahan apapun. Sekarang kita lanjutkan ke wahdaniyah. Al-i'tiqadu, bermula keyakinan biwahdaniyatillahi ta'ala, dengan sifat wahdaniyah, satu, sifat satu, tunggal, esa Allah. Bagaimana kita meyakini sifat esa tunggalnya Allah itu? Wa ialah anak kita meyakini, yakin dengan sepenuh hati, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala adalah wahidun, satu. Allah itu satu, jumlahnya satu. Laisa lahu, tidak ada baginya syarikun, bersekutu. Enggak ada sekutu baginya. Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga. Allah itu Tuhan satu esa, tidak merupakan persekutuan dari misalnya Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak, gitu. Allah itu satu, tidak merupakan perserikatan, persekutuan dari A, B, C, D, bukan. Allah itu murni satu, mutlak satu. Wala nadhirun, dan tidak ada bandingannya. Enggak ada bandingannya, enggak ada yang bisa ditandingkan, enggak ada yang menandingi. Kalau dalam surat Al-Ikhlas, malam yakullahu kufuwan ahad.
nggak ada, hanya satu, nggak ada bandingannya. Wala mumathilun, dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya, nggak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu satu, nggak ada ciplaannya, nggak ada KW duanya, nggak ada. Allah itu satu, nggak ada sekutu, nggak ada bandingannya, nggak ada yang menyamainya, nggak ada misalnya, nggak ada analoginya. Waladidun, dan tidak ada pertentangannya, nggak ada lawannya. Kan lawan itu maksudnya kalau besar kecil, ya, tua muda, hitam putih, nggak ada lawannya. Hanya benar-benar satu, nggak ada tandingannya, nggak ada. Wala mu'anidun, dan juga tidak ada penentangnya, baik bentuknya, zatnya, ya, sifatnya, perbuatannya, nggak ada penentangnya. Hanya benar-benar satu. Nggak ada persekutuannya, jumlahnya hanya satu, nggak ada dua, nggak ada tiga, dan seterusnya. Hanya Allah. Qul wallahu ahad, katakanlah Allah itu hanya ada satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya, nggak ada yang menandingi. Maknanya, artinya kita yakin dengan sifat wahdaniyat esanya Allah adalah kita yakin Allah itu satu, nggak ada duanya, nggak ada bandingannya, nggak ada yang menyamainya, nggak ada yang menentangnya, nggak ada perlawanannya, hanya satu. Semua barang di dunia kebalikannya. Semua makhluk itu nggak ada yang satu, ada sekutunya, ada bandingannya. Kalau ada HP merek A, nanti ada HP merek B, gitu. Ada orang A, nanti ada orang B, ada ini, ada itu, semuanya ada. Bahkan hidup dunia ini adalah merupakan kompetisi, gitu, untuk mempertahankan diri itu semuanya kompetisi. Karena apa? Karena banyak bandingannya. Kalau Allah itu hanya ada satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada pembandingnya. Ini harus yakin, ya. Allah itu satu, bukan trinitas, ya. Bukan trinitas, bukan tiga hal menjadi satu, atau satu menjadi tiga hal, tidak. Islam itu ajarannya wahid, Allah itu tunggal esa satu, bukan terdiri dari beberapa persekutuan, bukan trinitas, bukan dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kudrat Allah, sifat kudrat Allah. Al-i'tiqadu, bermula keyakinan, bi kudratillahi ta'ala, dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Sifat kudrat Allah Ta'ala, sifat kudrat berkehendak, Allah berkehendak. Sifat berkehendak Allah, sifat kudrat artinya berkehendak. Bagaimana kita meyakini sifat kudratnya Allah Ta'ala? Wa ialah anak takida, adalah kita meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mausufun, bersifat bil kudrati, dengan berkehendak. Allah itu punya sifat berkehendak, berkeinginan. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha mampu. Allah itu punya sifat serba maha mampu.
kalau ingin menciptakan sesuatu apapun tinggal mengatakan kun fayakun, mampu semua. Dan buktinya bumi seisinya ini, lautan seisinya, angkasa seisinya sudah diciptakan oleh Allah berdasarkan kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah. Semuanya Allah mampu menciptakan kalau Allah berkehendak. Kalau kita serba terbatas kemampuan kita, kalau nggak mendapatkan pertolongan dari Allah, kita nggak mampu melakukan apa-apa. Oleh karena itu kita harus selalu memohon pada Allah supaya Allah yang memiliki sifat kudrat memberikan memberikan kemampuannya untuk kita bisa berbuat sesuatu. Ya, kita yakin bahwa Allah itu maha berkuasa, gitu, mampu atas segala sesuatu. Tinggal mengucapkan kun fayakun, adalah maka ada. Kita harus yakin sekali lagi, kita ini makhluk lemah. Kebalikannya kalau Allah itu adalah maha berkuasa. Ini kajian kita pada hari ini. Kita simpulkan, beriman dengan sifat hayat Allah artinya kita meyakini Allah itu hidup. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidup kita. Mengapa? Hidup kita ditentukan oleh aliran darah dan nafas kita. Nggak ngalir darahnya, nggak nafas, kita sudah berhenti. Hidupnya Allah tanpa melalui perantaran apapun. Murni, memang Allah itu hidupnya qadim, baqiyah. Qadim dahulu, baqiyah kekal dan tidak akan berubah-ubah. Meyakini dengan sifat wahdaniyah Allah artinya kita yakin sepenuh hati Allah itu satu, nggak ada sekutu, nggak ada syarikah, nggak ada bandingan, nggak ada tandingan, nggak ada perlawanan. Murni satu, satu-satunya, nggak ada yang lain. Bukan satu dari beberapa hal, bukan, tapi benar-benar satu. Kemudian berkeyakinan dengan kodratnya Allah, kita yakin sepenuhnya bahwa Allah itu punya sifat maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau mau ingin berbuat sesuatu cukup mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Demikian, mudah-mudahan kajian tauhid kita kali ini bisa menambah keimanan kita, keyakinan kita, ya, semakin kuat, semakin kokoh, nggak tergoyahkan oleh apapun. Lurus, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.